Halo Sobat Literasi, salam jumpa lagi bersama dengan saya, Yozar Amru dalam acara Buku Tulis. Tempat di mana kamu bisa mendapatkan informasi, tips, dan trik terkait dengan buku dan kepenulisan. Di antara kamu pasti pernah mendengar ataupun kenal dengan nama-nama seperti J.K. Rowling, Dan Brown, Habibur Rahman El-Shirazi, Raditya Dika, dan bahkan yang terbaru yang heboh dengan novel dan film Dylan. Siapa dia? P.D. Baik. Nah, kalau kamu tahu nama-nama itu, ya mereka adalah penulis yang terkenal dan mereka juga diketahui mendapatkan penghasilan yang ya lumayan banyak ya. Nah, di situ mungkin kamu pengen jadi penulis seperti mereka. Nah, sebelum kamu terjun ke dunia kepenulisan, kamu perlu tahu nih, ada juga hal-hal yang gak enak terkait dengan kepenulisan. Jadi, buat apa sih jadi penulis? Oke, yang pertama ya, sesungguhnya menulis itu ngebosenin. Nah, gimana ngebosenin? Kamu kan harus mikir ya untuk bikin cerita itu. Nggak mungkin serta-merta kamu nulis, tiba-tiba ide itu muncul. Nah, kamu harus ada di depan komputer, laptop, atau juga menggunakan smartphone kamu. Dan di situ kamu harus bisa menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Nah, itu pasti butuh waktu. Nggak mungkin cuma sekedar 5-10 menit. Kalau 5-10 menit ditulis ya mungkin belum begitu bagus, kecuali kamu sudah sangat profesional, kamu akan terbiasa untuk menulis dalam waktu yang singkat. Tapi kalau kamu masih pemula, kamu ingin membuat cerita yang bagus, nah kamu butuh waktu sekitar ya mungkin bisa sejam, 2 jam, atau berjam-jam lamanya. Nah, itu kamu harus fokus, konsisten. Nah, dari situ kamu bisa benar-benar jadi seorang penulis. Kemudian yang kedua, cerita kamu atau tulisan kamu harus logis. Nah, gimana nggak logis kalau misalkan kamu nyeritain tentang seseorang yang bisa terbang. Nah, gimana seorang bisa terbang? Nah, contohnya yang sudah ada, Superman. Gimana orang bisa yakin cerita Superman itu? Ya karena dia sebenarnya bukan manusia bumi, tapi dia dari mana? Planet Krypton. Nah, di planet Krypton itu gravitasinya beda dengan di bumi. Jadi, saat makhluk planet Krypton itu datang ke bumi, dia ternyata memiliki kemampuan seperti kekuatan super. Nah, itu yang bikin cerita jadi logis. Nah, untuk cerita kamu harus ada alasannya nih. Kenapa tokoh kamu melakukan hal ini atau hal itu. Tidak selalu memiliki kemampuan super sih ya, tapi apa yang dia lakukan itu harus masuk akal. Kemudian yang ketiga, menulis itu ribet sama referensi. Gimana nggak ribet? Masih nyambung dengan yang bahasan logis tadi. Bila kamu ingin cerita kamu masuk akal, nah, kamu memerlukan data-data atau informasi yang jelas. Nah, misalkan kamu mau menulis tentang sejarah nih, nah, tentang suatu asal-usul suatu daerah. Tentunya kamu nggak bisa cuma sekedar ngarang-ngarang saja, tapi kamu harus menggali. Misalkan ada tokoh atau pahlawan di masa lalu, nah, kamu harus tanya-tanya sejarawan, kamu harus membaca banyak referensi. Meskipun nantinya itu adalah cerita fiksi, tapi data atau informasi itu harus kuat. Kemudian yang berikutnya adalah royalti kecil. Apa sih royalti itu? Royalti itu adalah bayaran bagi penulis. Nah, itu beda dengan kalau misalkan lo gajian. Nah, kalau royalti itu hanya sekitar ya per buku mungkin sekitar 10% lah. Nah, misalkan ya buku kamu dihargai 50.000. Nah, royalti 10% berarti 50.000, kemudian 10%-nya 5.000. Nah, itu masih ada pajaknya tuh, 15%. Kalau kamu pernah dengar cerita tentang penulis Terelia yang protes soal pajak, nah bener banget tuh, pajak buat royalti itu ternyata cukup besar. Misalkan yang tadi ya, 5.000 ya, dikurangi 15%. Ya, kurang lebih berarti 750 rupiah. Berarti yang diterima penulis royaltinya itu cuma 4.250. Ya, kalau bukunya terjual banyak, tapi kalau cuma sedikit, misalkan cuma 100, 4.250 dikali misalnya terjualnya 100, berapa? Cuman 425.000, dan itu adalah penjualan dalam 6 bulan. Gak menguntungkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bayaran yang tidak tetap. Nah, beda nih dengan karyawan yang biasa bekerja kemudian mendapatkan gaji bulanan. Nah, kalau untuk bayaran penulis ini yang menggunakan sistem royalti, ini tidak bisa sebulan sekali. Nah, royalti itu biasanya sama penerbit, dia akan dibayarkan 6 bulan sekali. Kenapa? Karena ya seperti kalian ketahui kan, kalau buku itu sehabis dicetak ya, diterbitkan,
itu kan disebar ke banyak toko buku. Nah, mungkin bisa di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, itu kan nanti setelah terjual kan harus dicatat dulu, direkap dulu. Nah, mungkin dong cuma sehari 2 hari tiba-tiba ada laporan penjualan dan ada transfer uang. Nah, itu mereka butuh waktu untuk mengumpulin semua itu. Nah, mereka minta waktu sekitar yang umumnya 6 bulan itu. Jadi, tahan nggak sih? Atau kira-kira penulis makan apa tuh selama 6 bulan? Ya, masih mau jadi penulis? Resiko selanjutnya adalah buku nggak laku. Nah, setelah kamu susah payah menulis, kemudian kamu berjuang agar bisa masuk penerbit, dicetak, diterbitkan. Nah, setelah ditaruh di toko buku ternyata nggak laku. Atau mungkin penjualannya hanya sedikit, 50 eksemplar, 100 eksemplar. Nah, gimana kamu bisa dapat royalti yang besar? Nah, apalagi zaman sekarang ada zaman internet, di mana orang dengan mudah menggunakan smartphone mengakses ya berita, informasi, lebih simpel dan nggak harus keluar banyak biaya ya. Mereka tetap bayar sih, bayar pulsa ya, tapi kan nggak harus ngeluarin uang dalam nominal yang langsung besar. Padahal kalau untuk beli ya kayak rokok atau kopi sebenarnya orang Indonesia rela-rela aja, tapi ternyata sebagian besar kita orang Indonesia tuh pelit untuk beli buku, padahal buku itu bisa untuk sampai kapanpun, setahun 2 tahun masih bisa dibaca, bahkan untuk turun temurun ya. Nah, itu resiko kalau buku kamu nggak laku. Tidak seperti artis atau seniman lainnya seperti penyanyi, pemain band. Menjadi seorang penulis itu kamu harus menempatkan diri, waktu tertentu, harus fokus. Nah, dari situ kadang orang memandang, kok orang ini introvert ya, antisosial, nggak mau diajak nongkrong, lebih seneng menulis, ngetik sendirian, meskipun itu ada di keramaian, misalnya kafe, tapi dia kan tetap harus di depan ini ya, komputer, laptop, atau smartphone. Mungkin orang ada yang akan menganggap bahwa penulis itu adalah aneh. Nah, itu adalah resiko yang harus ditanggung seorang penulis. Nah, itulah tadi beberapa alasan atau hal-hal yang kurang enak terkait dengan menulis. Nah, apakah kamu mau menanggung atau menghadapi resiko-resiko tadi? Nah, memang sih ada penulis-penulis yang akhirnya kaya raya, sukses, populer. Nah, itu tapi tentunya dengan effort atau usaha yang lebih. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau langganan di channel ini untuk mengetahui informasi tips trik saya selanjutnya terkait dengan perbukuan dan penulisan. Oke, jangan lupa untuk like video ini dan share ke sebanyak-banyaknya teman, saudara, kerabat kamu. Oke, sampai jumpa.